Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Hidup KPK. Mantap KPK sekarang guys. Mak Banteng. Teng. Tenang, tenang. Mental aman. Kabar terbaru mengenai si Cebong Hasto guys ya, yang hari ini dipanggil kembali oleh KPK, dan saya pastikan hari ini juga Kamis ya guys ya, tanggal 20 Hasto ditahan. Karena apa guys? Karena kemarin kader Kebo itu yang ya pasangan suami istri guys, itu ya yang saya bilang itu kemaruk ya, yang 3 korupsinya ini 3 guys. Tenang, tenang. Heverita Gunaryanti dan suaminya ditahan. Aduh, Mak Banteng, mental aman. Tenang, tenang. Kebo, yakin ya. Wah, sudah dipastikan guys, ini si Partai Kebo akan hilang seketika, lenyap di telan bumi. Dipercepat guys, ini bukan 2029 ya, tapi 2025 sudah mulai ini ya guys. Aduh, pusing. Serius ini guys, ini serius ya, bahwa ya wali kota Semarang yang dipanggil Mbak Ita itu resmi ditahan KPK guys. Dan hari ini pemanggilan Hasto Cebong, dan kemungkinan besar ya 99,9% guys ya. Jadi 0,01%-nya nggak ditahan, enggak itu. Tapi kan mustahil kayaknya guys. Seneng banget guys ya kalau misal Cebong juga nanti ditangkap ini. Soalnya saya bela-belain pakai kaos oranye guys ini. Tenang, tenang. Ini berita mengenai wali kota Semarang Mbak Ita dan suaminya yang resmi ditahan KPK. Keluarga koruptor. Wih, partai koruptor. Tenang. Udah diborgol guys. Tenang, tenang. Bulannya makanya jadi orang itu jangan kemaruk. Tuh dari posturnya aja udah ginuk-ginuk ya guys, udah gemoy. Kalau gemoynya Pak Prabowo sih orang kaya, resmi lah, dari lahir sudah kaya lah ente. Maling uang rakyat dulu, baru gemoy. Aduh. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu dan suaminya yakni Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Dari partai mana guys? Tenang, tenang. Mutiar kelihatan. Penahanan ini dilakukan pada Rabu 19 Februari 2025 atas kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum penahanan Heverita atau biasa dipanggil Mbak Ita sempat mangkir dari panggilan KPK dengan beralasan sakit. Namun ia tiba-tiba muncul di publik dengan menghadiri sebuah acara pernikahan pada 16 Februari lalu. Pengumuman penahanan keduanya disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. Kan guys,
si Ita Gemoy sempat mangkir guys ya, 4 kali mangkir, dan Cebong kemarin mangkir lagi guys, dan sekarang hari ini datang atau tidak datang akan dijemput paksa ini ya. Jadi ya udah fix hari ini Cebong ditangkap guys, kawus kok, alhamdulillah. Anjir, orang lain susah malah kita tertawa guys. Iyalah itu karena apa? Si Cebong Hasto adalah biang dari segala masalah, sama saja dengan si Rocky Gemblung itu guys. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya guys. Dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, ia menyebut keduanya akan ditahan selama 20 hari mulai hari Rabu 19 Februari 2025 hingga 10 Maret 2025. Aduh, cuman 20 hari tapi guys, apakah cuman gimana ya guys? Aduh lah. Masa orang dulu dinatok, anjir ini harus dibanding ya guys ya, ini harus dibanding ini. Saat konferensi, KPK turut menghadirkan Mbak Ita beserta suaminya yang sudah mengenakan rompi oranye bertuliskan KPK. Wus ya guys, ini langsung dari KPK-nya guys. Wali Kota Semarang. Bahwa AB merupakan suami dari HGR yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang. Sehingga setiap arahan dan perintah dari AB dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. Bahwa kronologi sikat masing-masing peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Bahwa pada sekitar akhir November 2022, setelah pelantikan HGR sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB mengumpulkan sekda seluruh kepala dinas Kota Semarang, asisten 1, asisten 2, asisten 3, kepala BPKAD, kepala Bapenda, dan seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadi HGR. Saat itu HGR menyampaikan bahwa kepala OPD harus mengikuti dan mendukung perintah dari HGR dan AB. Inilah yang disebut cinta sampai mati guys. Keren juga ya guys ya. Suami istri ikut sama-sama korup dan sama-sama dari Partai Kebo. Wis lah, sampai kiamat lah. Terus kiamat. Sampai itu guys ya, intinya mereka jadi kurus kembali seperti dulu ya guys. Tenang. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, AB memperkenalkan MA, Sekretaris Distrik kepada RUD, Direktur PT Dekasari Kasa, dan memerintahkan MF untuk menunjuk PT tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD P tahun anggaran 2023. Bahwa pada bulan Juni 2023, HGR memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10% anggaran untuk digunakan di APBDB, dan HGR meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik. Pusing. Tenang. Bahwa bagian perencanaan Dinas Pendidikan tidak pernah mengajukan usulan ataupun menyusun perencanaan atas pelaksanaan pengadaan meja kursi fabrikan SD dalam pembahasan usulan APBDB, terutama karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pengadaan meja kursi kayu pada APBD. Bahwa pada bulan Juli 2023, AB memerintahkan BB. Terima kasih Bapak.
untuk Dan di sini kita akan mendengarkan KPK ya guys ya, jubir KPK yang meminta agar si Cebong Hasto hari ini datang. Ditunggu KPK kue bong. Seperti Cebong yakin kayak kapan ditangkap kayak ini. Hari ini saya udah nggak tahan ya guys ya, sudah nggak sabar kita harus sama-sama, kita harus syukuran kalau misal nanti si Cebong Hasto itu beneran ditangkap guys. Ini tadi ada lapor ke Dewas ya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan Pak Ibnu bahwa memang untuk laporan tersebut adalah haknya daripada masyarakat atau orang yang mungkin merasa dalam hal ini dengan tindakan-tindakan penyidik itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu, seperti itu. Jadi kalau laporan ke Dewas itu kita berterima kasih karena memang salurannya ke situ gitu, ke Dewas gitu. Udah betul laporannya ke sana. Tentunya nanti kan juga akan berproses. Kami juga akan menyiapkan, ya sekarang mulai menyiapkan, karena tadi sudah diketahui, kebetulan kami juga ke sana, mengetahui ada laporan, tentunya akan siapkan. Nah tadi juga ini nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Chandra, apakah terjadi intimidasi dan lain-lain. Nah kalau laporan tentang intimidasi, ya kita akan siapkan juga pada saat pemeriksaan, kan ada CCTV. CCTV-nya akan kita kita ambil untuk nanti jadi bukti pada saat dikonfirmasi oleh Dewas. Jadi ketika misalkan dilaporkan ada intimidasi selama pemeriksaan yang bersangkutan, kita akan tunjukkan ini pada saat diperiksa CCTV-nya ada. Kemudian misalkan ada hal lain, ya kita juga tentu akan membuktikan laporan-laporan tersebut bahwa kami atau para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pemeriksaan besok ya Mas Fadil, bahwa tidak ada, termasuk juga pelaksanaan pra-peradilan sendiri, ini mungkin nanti akan dikaitkan dengan pra-peradilan dan lain-lainnya, tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda terkait dengan pemeriksaan tersebut. Jadi kami juga berharap kepada Bapak HK, karena saya yakin beliau adalah warga negara yang baik, yang taat hukum, tentunya beliau akan hadir besok memenuhi panggilan kami. Tenang. Bong, besok hadir ya, hari ini harus hadir kamu toh. Saya udah nggak sabar, pengen lihat kamu pakai baju oranye guys. Tenang. Tuh, sudah diberitahu oleh KPK bahwa ini tidak ada masalah politisasi ya guys ya, bukan hanya sekedar katanya. Tapi kami melakukannya dengan proses hukum dan sesuai fakta dan data. Itu nggak kayak kalian yang cuman katanya jere dugaan lagi, terus perkiraan. Menurut kalian, aduh itu akeh nang wangon kayak gitu. Dan kami menunggu kehadiran beliau di sini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mas Desa. Siap. Tuh, Sedikit ditunggu. tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan Mas Chandra. Untuk kesekian kalinya, KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka Saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan. Ya. Bahwa setiap penetapan tersangka, menaikkan status seseorang menjadi tersangka di KPK ini melalui proses dan prosedur. Ada SOP-nya, mulai dari ekspos di tingkat penindakan sampai dengan ekspos pimpinan.
harus ada minimal 2 alat bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup. Tetapi kalau di KPK itu tentunya kita memperkaya tidak hanya 2 alat bukti. Dan sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, beberapa waktu yang lalu di sidang pra-peradilan yang pertama, sudah banyak sekali disajikan oleh Biro Hukum KPK beberapa contoh alat bukti yang digunakan oleh baik itu penyelidik maupun penyidik untuk mengajukan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan itu bisa disaksikan di seluruh masyarakat ya, karena itu terbuka untuk umum. Jadi penetapan tersangka Saudara HK bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan. Itu tambahan dari saya. Tuh, dengar. Mak Banteng, mental aman. Ini ya bukan ujuk-ujuk ya guys ya, ataupun apa sih tiba-tiba KPK melakukan pemeriksaan ya sesuai data guys, punya data, punya bukti, nggak kayak kalian yang partai kebo dan partai onta itu guys ya, yang cuman sekedar katanya. Cuman yang bikin saya heran guys ya, yang Banteng kebo ya guys ya. Mbak Ita dan suaminya kan ditahan ya guys ya. Resmi itu dari kader Banteng. Itu kurang lebih kalau nggak salah itu korupsi 20 miliar. Tapi tidak ada tuh yang teriak adili Mbak Ita. Ini yang sudah resmi tersangka, resmi ditahan. Kelihatan banget ya guys ya, kelihatan toh bodohnya mereka itu. Aduh, 2029 Banteng lenyap guys, aduh. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.